Assalamualaikum, selamat siang. How are you all? Siswa-siswa SMK pada jurusan Usaha Perjalanan Wisata, khususnya kelas 11. Nah, pada pertemuan ini, pada mapel pemesanan dan penghitungan tarif penerbangan, kita akan membahas di KD 3.1, yaitu menganalisis geografi penerbangan. Nah, kita masuk ke materi-materinya apa saja. Berikut materi yang akan kita bahas ya. Nah, ini sudah ada penjelasan tentang apa sih yang dimaksud dengan geografi penerbangan itu, ilmu geografi penerbangan itu apa. Nah, itu sudah tertera di atas ya. Kemudian kita masuk nih, jenis-jenis penerbangan. Jenis-jenis penerbangan itu terbagi atas 5 ya. Yang pertama itu jenis penerbangan one way. Nah, one way ini apa? One way ini perjalanan satu kali jalan ya, yaitu origin kota berangkat dengan destination kota tujuan itu tidak sama. Nah, seperti yang tertera di slide, terdapat contohnya Pekanbaru, CGK itu salah satu bandara yang ada di Jakarta ya. Kemudian DPS Denpasar. Nah, di mana origin dan destinationnya kotanya berbeda ya. Originnya adalah kota PKU Pekanbaru ya, kemudian destinationnya adalah DPS Denpasar. Baik, kemudian jenis penerbangan yang kedua adalah round trip. Round trip itu apa sih? Round trip itu adalah perjalanan pergi pulang. Nah, perjalanan pergi pulang ini biasanya origin dengan kota destinationnya itu adalah kota yang sama. Jadi berangkat dari kota Pekanbaru, ini contohnya ya, berangkatnya dari Pekanbaru, kemudian transit di Cengkareng, Jakarta, kembali lagi ke Pekanbaru. Baik, yang selanjutnya adalah jenis penerbangan yang ketiga, yaitu circle trip. Nah, circle trip atau kodenya adalah CT ya. Ini bentuk perjalanan pergi pulang dengan kota singgah yang berbeda ya. Kota singgahnya atau kota transitnya berbeda pada saat pergi dan pulangnya. Jadi ketika berangkat kota yang dilewati, dengan ketika pulang kota yang dilewati adalah kota yang berbeda. Nah, seperti pada layar contohnya adalah SUB Surabaya, kemudian tujuannya kembali lagi ke Surabaya, namun ketika berangkat dia melewati Bandung ya, Cengkareng. Nah, ketika kembali dia tidak melalui Bandung lagi, tapi melewati Ujung Pandang, UPG ya. Baik, yang berikutnya, yang keempat adalah open jaw trip atau OJ kodenya. Nah, ini adalah perjalanan yang sama halnya dengan round trip, keliling ya, keliling, kemudian keberangkatan, tempat keberangkatan untuk perjalanan pulang serta apanya tidak sama ya, tidak sama. Nah, salah satu rutenya di salah satunya itu menggunakan angkutan transportasi lain selain angkutan udara. Nah, dicontoh di layar dari Cengkareng, dari Jakarta, kemudian tujuannya ke Batam ya, tujuannya ke Batam. Namun ketika dari Cengkareng Soekarno-Hatta ke Pekanbaru menggunakan pesawat, kemudian dari Pekanbaru PKU ke Dumai DUM itu menggunakan pesawat ya. Namun dari Dumai menuju Batamnya menggunakan ferry. Nah, jenis perjalanan seperti ini disebut dengan open jaw ya. Dan yang terakhir, jenis penerbangan adalah round the world trip RTW. Ini biasanya terjadi pada jenis penerbangan internasional. Nah, ini perjalanan yang terjadi antar benua ya, antar benua dari TC1, TC2, TC3 ya, dari perjalanan antar benua atau biasanya disebut dengan round the world journey. Baik, yang berikutnya kita masuk ke jenis-jenis perjalanan. Nah, di sini jenis perjalanan ada apa saja sih?
Yang pertama adalah jenis perjalanan domestik. Ini yang sedang kita pelajari sekarang di kelas 2 ya, di kelas 11, maaf di kelas 11 UPW itu mempelajari tentang penerbangan domestik. Nah, penerbangan yang terjadi dalam satu negara saja ya, itu dia penerbangan domestik. Kemudian yang kedua jenis penerbangan internasional. Itu nanti kita akan pelajari di kelas 12 ya. Di kelas 12 kita mempelajari tentang penerbangan yang melayani rute antar negara atau antar benua. Baik, yang berikutnya adalah jenis perjalanan regional, yaitu penerbangan yang melayani rute penerbangan antar negara yang masih berada dalam satu kawasan atau negara tetangga. Kalau kita contohnya yang paling dekat ya, Pekanbaru ke Kuala Lumpur, kemudian Jakarta CGK ke Singapura, sama-sama di negara Asia Tenggara ya, masih tetanggaan. Nah, kemudian yang terakhir adalah jenis perjalanan perintis. Nah, ini adalah penerbangan yang melayani rute ke daerah-daerah terpencil yang menggunakan pesawat berbadan kecil berkapasitas sedikit ya. Contohnya Pekanbaru Dumai. Nah, biasanya kalau di rute-rute domestik Pekanbaru Jakarta, Jakarta Surabaya, Surabaya Solo, Solo kemudian ke ini Denpasar, itu biasanya pesawatnya jenis Boeing ya, atau Airbus yang besar ya. Boeing kebanyakan sih seringnya menggunakan jenis pesawat Boeing ya. Namun kalau yang perintis ini tidak bisa ya, hanya bisa menggunakan jenis pesawat yang kecil. Contoh jenis pesawat yang masih menggunakan ini ya, baling ya, jenis pesawat yang baling-baling gitu, ATR ya. Nah, ATR jenis ATR. Nah, itu biasanya kapasitasnya hanya sekitar 30 sampai 40 orang satu pesawat, berbeda dengan Boeing tadi yang hingga mencapai ratusan ya jumlah penumpangnya dalam sekali terbang. Baik, itu kita tadi mengenal tentang jenis-jenis perjalanan. Baiklah, berikutnya kita masuk ke zona waktu. Nah, seperti yang kita ketahui ya, zona waktu di Indonesia itu terbagi 3. Ada WIB, WITA, dan WIT ya. Kenapa sih anak UPW perlu sekali di Mapel ini untuk belajar tentang zona waktu? Ada yang bisa jawab kira-kira? Baiklah, nanti silahkan kirim jawabannya di kolom komentar ya, atau ditanyakan Japri ke saya. Oke, thank you. Baik, ini zona waktu di Indonesia itu terbagi 3. Yang pertama itu WIB ya, karena sekarang kita berada di Dumai. Dumai itu masuk di Provinsi Riau, kita masuk di wilayah Sumatera, jadi masih masuk di zona waktu Indonesia Barat. Ini di layar sudah tertera ya masing-masing kota-kota yang masuk ke dalam zona waktu masing-masing, WIB, WITA, dan WIT-nya. Nah, apa sih yang membedakan di antara ketiganya? Di antara ketiga wilayah waktu ini dipisahkan perbedaan waktu 1 jam. Jadi begini, contohnya jika saya sekarang berada di Dumai pukul 14.00, itu teman saya yang berada di Kalimantan atau di Denpasar itu sekarang saat ini juga itu mereka sudah pukul 15 ya, pukul 3 sore 15.00. Sedangkan teman saya yang di daerah Maluku, Papua itu sudah jam ini ya, pukul 16, pukul 4 sore ya, jadi ada perbedaan waktu.
masing-masing wilayah ini perbedaannya 1 jam ya. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke timetable. Nah, untuk timetable sebentar, saya kecilkan dulu kameranya. Nah, ini ada contoh timetable. Timetable itu apa sih? Timetable itu adalah jadwal penerbangan untuk penerbangan domestik ya. Nah, ini jadwal penerbangan ini, jika Anda sebagai seorang ticketing staff, Anda harus paham kode-kodenya. Jadi Anda bisa mengkonfirmasi, bisa menginformasikan kepada calon pelanggan, calon penumpang tentang jadwal keberangkatannya ya, jadwal keberangkatan dan keterangan nomor pesawatnya, kemudian hari apa saja beroperasi dan sebagainya. Nah, ini ada contoh timetable flight schedule information from dari Jakarta. Jadi ini kota keberangkatannya Jakarta, originnya di Bandara Soekarno-Hatta International Airport CGK menuju ke Perth. Saya ambil ini timetable-nya, timetable schedule internasional ya. Tapi kira-kira cara membacanya sama seperti ini yang domestik juga ya. Asalkan Anda paham kode-kodenya, insya Allah Anda akan membaca sebuah schedule penerbangan dengan lancar dan benar ya. Menuju ke Perth, di destination-nya adalah Bandara Perth International ya. Perth itu di mana? Di Australia ya, di Australia. Masih satu TC3 ya. Nah, transitnya di mana? Transitnya di Bali Denpasar Ngurah Rai International Airport. Baik, yang pertama di situ, yang pertama itu tertera di bawah departure. Departure itu ada CGK, berarti keberangkatan dari CGK Cengkareng. Departure time-nya jam keberangkatannya, departure time-nya 12.50, pukul 12.50 siang. Arrival di PER Perth. Nah, di Perth, tibanya di Perth, arrival time-nya 18.50, tiba di Perth pukul 6.50 sore. Kemudian menggunakan flight number. Nah, terbang dari Cengkareng menuju Perth tadi menggunakan nomor penerbangan. Nah, ini menggunakan maskapai GA. GA itu apa? GA itu kode airline code untuk maskapai Garuda Airways Indonesia ya. Nomor penerbangan 724. Aircraft type ini apa sih? Ini adalah jenis pesawat yang digunakan. Jenis pesawat yang digunakan adalah Boeing 737 seri 800 NG. Nah, di situ ada sebelahnya number of stop. Nah, kalau yang pertama ini dia tidak transit. Ya, tidak transit, tidak stop over. Jadi tidak berhenti langsung dari Cengkareng menuju Perth. Tidak berhenti dulu di Denpasar, Bali ya. Makanya di number of stopnya ada 0 di bawahnya itu. Kalau 0 berarti tidak berhenti. Nah, di sebelahnya ini ada MTWTFSS. Nah, ini yang di checklist ini adalah hari-hari di mana penerbangan Cengkareng Perth pada jam 12.50, tibanya di Perth 18.50 menggunakan penerbangan GA724 ya. Penerbangan ini dilayani pada hari apa saja. Nah, ini dia. M yang pertama itu Monday. Ya, Monday. Hari Senin. Senin pada penerbangan nomor GA724 itu tidak tersedia. Kemudian pada hari Selasa, Tuesday, ada ya. Kemudian di hari Wednesday, Rabu, tidak ada lagi. Kemudian pada hari Kamis ya, Tuesday, hari Kamis ada checklist hijau, berarti ada penerbangan. Friday, F, di bawahnya titik, berarti tidak ada penerbangan. Di S, di bawahnya S ada checklist hijau lagi, berarti ada penerbangan pada hari Saturday, Sabtu. Nah, S yang merah itu Sunday, hari Minggu. Hari Minggu ada juga penerbangannya dari Cengkareng Perth pada jam 12.50, tiba 18.50 menggunakan GA724. Nah, begitulah cara membaca
timetable. Baik anak-anakku, semoga penjelasan saya bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Baik, sampai sekian dulu pada pertemuan ini materi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya. Zaijian, thank you.